yang paling sedikit kalau sholat di witir ya, itu satu rakaat yang paling sedikit, cuma dapat dua kali makrunan bintu makninati, sujud juga wajib cuma minat, yaitu diam seluruh anggotanya orang yang sholat seumuran baca subhanallah. Wa yustaratu fihi an-yasjuda ala jabhatihi. Yang pertama disyaratkan dalam sujud dia kudu sujud pakai ini apa? Jidatnya ya. Maksyufatan, jidatnya itu kudu terbuka. Nah, jangan sampai kalau rambutnya gondrong, nah ini ada yang jatuh satu ya. Benda-benda ini yang nutupin di jidat. Kalau jidat mau sholat buka. Kalau pakai peci biasa begini, kan ada orang yang seperti kan peci, angkat. Nah, pas lagi sholat supaya jidatnya kebuka, jangan begini aja. Kita ketutup, ngasak sujud ya. Wa ala rubatayhi, dan juga syaratkan dipakai dua dengkulnya. Wa ala juz'in min khudud yadayhi. Nah, kedua telapak tangan. Wa juz'in min khudud asad di qadamaihi, yang kedua yang ini apa namanya, jari jemari. Nah, ini tuh perutnya aswabi. Jadi kalau sujud kudu tekuk, jangan begini. Kalau begini sujudnya enggak bisa. Minimal kalau lagi sakit ya beginilah. Walaupun berdiri, ini kan buntut ya, telapaknya. Syukur bisa begini. Ya semburan ya. Kalau sama sekali sakit gak kuat ya nggak apa-apa. Takut ya penyakitan. Ya, semburan. Kalau kencang. Jadi orang sujud tuh kalau urutan benernya dari ditidal pertama jangan langsung nyungsep. Ada yang disebut kan? Iya. Nah, langsung ini. Nah, ini buka ya. Ini. Nah, ini dia buka. Sebenarnya ini buka, sebuka. Jangan ini. Nah, ini buka sama. Jangan begini. Ini orang Jepang makan susu. Kalau yang rapat gimana tuh, Malim? Jadi jangan boleh Itu kakinya ada yang suka yang rapat. Iya. Abdulnya. Sama saja. Ya. Cuman yang bagusnya dilebarin. Lebarin. Ya. Misalnya begini. Ini secengkal. Ini. Ini sedang. Nah. Yang juga jangan suka begini. Maksud itu. Oh iya. Ini angkat. Iya. Ininya kebuka. Ya wa ayyarfa'a asabilahu ala a'ilihi, diangkat yang tadinya bongkong di bawah jadi ke atas. Hatta bisa disikol, sehingga dia ngerasain di kepalanya ngerasa berat. Kalau misalnya sujud asal-asalan begini bisa bangun. Tapi kalau sujudnya udah beres, gini. Jadi tumpuan badannya kumpul di sini. Ini jangan ngapain. Kayak orang tuh usap ya. Yang kayak orang Males. dulu diangkat bokong. Wa ayyarfa'a asabilahu ala a'ali. Wa sunnatu ayyasjuda ala anhi. Sunnahnya kalau sujud jangan nempel ininya doang, hidung juga kan. Nah, nggak usah ditekan, yang penting kan ya. Wa yaqula subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunnah juga. Jadi yang wajib itu cuma sujudnya. Diam aja kita nggak baca subhana rabbi, itu udah sah. Cuma nggak dapat
kesunahan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai 3 kali ataupun lebih, yang penting ganjil ya. Wa adnal kamal salasun, ya yang paling rendah itu sempurna itu baca 3 kali. Walau zada ala zalika, kalau lebih dari 3 gimana? Karena afdola itu lebih utama. Yustahabul ayyazida ala ma dzikra. Bahkan kata Syekh Nawawi, sunnahnya ditambahin, jangan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi aja tangannya. Subhanallah qudus rabbul malaikati war ruh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanallah rabbul malaikati war ruh. Supaya tidak kalau lagi berjamaah, berjamaah tentang orang. Taman. Kecuali kalau itu saya panjangin sujudnya boleh, ngomong dulu. Kalau kata makmum boleh, semuanya lagi santai itu. Kalau makmumnya banyak urusan, Ya. lama angkat sujud. Jangan gabung, nggak boleh. Ya. Wayazidu al-munfarid, kemarin boleh lagi kalau orang sholat sendiri munfarid, tambahin saja dawat illadzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada itu? Ya. Itu yang kalau kita suka baca lagi sujud tilawah. Ya. Ya. Jadi ada bacaan-bacaan Quran, begitu selesai dibaca ayatnya dia sunnah sujud. Ya, cuman kita kan jarang dibaca, ya kan dipilih-pilih yang pendek-pendek. Iya. Yang ringkas. Biasanya surat-surat yang panjang. Contoh Iqra aja ya. Iqra itu ujungnya sujud tilawah. Itu kan pernah ada yang baca nggak? Jarang. Paling besi-besi yang suka ngamatin khatam Quran sebulan gitu. Ya. Kalau misalnya ada imam tiba-tiba langsung nungsep sujud, jangan salahin. Berarti takutnya baca ayat itu sajdah, ayat yang sedang membaca disunahkan sujud. Ya. Wa ayyusra fihi minad du'a, dan memperbanyak seseorang ketika sujud dari berdoa. Maksudnya diperbolehkan lagi sujud terakhir. Misalnya subuh rakaat yang kedua, zuhur rakaat keempat, asar rakaat keempat, maghrib rakaat yang ketiga. Banyakin dari berdoa. Kita lagi ada hajat sama Allah, kita banyakin itu doa lagi sujud. Paham ya? Jadi kalau kita lagi hajat ngedesak banget ya, alhamdulillah saya sering kadang-kadang juga ya, alhamdulillah cepet dijabah sama Allah. Kita sehat orang tua, lagi kusut duit, apa aja udah. Cuma pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Jawa ya. Ini belajar apa nih? Yang bikin kaya doanya. Membayar hamid yang main dalam wadud. Alhamdulillah bihala baca 7 kali. Kayak doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kayak doa ke-14 hati-hati. Sujud. Itu sujud terakhir apa sujud itu? Terakhir. Sujud terakhir ya. Pas sujud yang kedua, rakaat terakhir itu boleh doa. Cuma jangan lagi berjamaah. Oh iya. Kan itu apa ya? Kalau kita lagi lemah-lemahnya, lagi banyak musibah, yang kadang bisa yang nolongin, ya kadang lari sini udah buntu. Ya, yang biasanya bisa nolongin malah enggak. Nah, kita sendiri aja bisa. Tinggal pertolongan datangnya dari ya Allah, gimana nih? Cari doanya, kita apa? Nah, ya. Atau ada yang suka ijazah apa? Pas kalau Fatihah ada iya karena dua iya karena sta'in wa iya karena sta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu kata orang Jawa dikerentak, disebut aja dari hati. Apa nih? Ijazah masing-masing ya. Ada yang baca iya karena aku dua iya karena 7 kali. Ada yang 11 kali, ada yang Fatihah sekali napas, macam-macam itu. Ya, tapi yang penting ya, yakin.
Kalau nggak yakin susah. Ya. Ilmu dukun juga nggak yakin bang. Hidup udah yakin tapi nggak yakin nggak jadi. Nah, tapi ini perintah dari Allah sebab posisi paling dekat antara Allah dengan hambanya dapat rahmat maksudnya ya. Bukan berarti Allah dekat. Kalau dilihat tidak begitu dekat. Ya, lagi apa ya posisi yang paling bikin Allah senang, bikin Allah sayang. Ya, lagi penghinaan seorang hamba ketika pahala yang begitu mulia ya disimpan di bawah bokong yang biasanya di bawah ya gara-gara kita mau sujud ke Allah ya jadi sunnah ya diperbanyak dalam sujud terakhir dari berdoa ya. Sekarang yang ke-8 wasamu yang ke-8 al-julusu duduk baina sajdataini antara dua sujud ya atau kalau orang bilang duduknya duduk iftirash ya ingat ya duduk dalam sholat ada dua ada duduk tawarruk tawarruk itu pakai bongkong tasyahud akhir tawarruk warok itu bongkong jadi yang pakai alas bongkong ada yang apa namanya sujud duduk di antara dua sujud iftirash jadi kakinya dijadiin alas disebutnya iftirash kalau tawarruk kan begini maaf ya nah bongkong ya kan kalau iftirash nah ini kakinya dijadiin alas Insyaallah. Nah itu biasanya lihat ada yang begini atau riwayatnya ada apa enggak ada yang duduk begini wallahualam mungkin ada ya tapi rata-rata yang begini isi lagi jadi iftirash beda sama dulu tasyahud akhir kakinya dijadiin alas buat duduk paham ya. Kalau kakinya nopang satu kan wali. Gimana? Yang satu dudukin, satu berdiri itu. Gimana coba praktekin ini. Biar kelihatan. Saya lihat begini nih. Nah, Satu begini. kayak tahiyat akhir gitu. Itu rasa begini gitu. Ya, itu rasa kayak tahiyat akhir kan. Cuman bedanya itu. Iya. Gak tahu saya kalau yang itu. Ya. Yang sering yang dulu saya begitu. Ini hilang berarti. Hilang apa enggak? Hilang kan? Iya. Kalau yang begitu yang saya tuh tawaruk, cuma kakinya masuk ke begini tuh. Iya. Iya tahu. Kalau buat iftirash berarti nggak boleh itu. Tahiyat pertama nggak iftirash begini. Iya. Ya kan? Iya. Kalau tahiyat akhir baru tawaruk tadi yang saya bilang. Cuma bedanya nggak miring Tadi doang. posisinya kayak tawaruk, Tapi nggak miring. cuman jadiin nah, tahu tuh saya. Mungkin ada. Coba cari aja ada riwayat yang lain. Kalau yang sering saya lihat begini. Iya. Perhatiin, guru-gurunya lihat begini ya. Begini apa begitu? Ini kan? Iya. Nyelang begini. Iya. Itu namanya duduk Iftirash. Cuma yang saya bilang yang namanya fikih kadang-kadang kita kan mengaji mazhabnya Syafi'iyah takutnya di mazhab lain atau kadang-kadang Syafi'iyah pun beda itu aja ya kayak ngaji mahal itu banyak mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 sampai mau 7 juga ada cuma kan ya itu bagus banget aja ya jadi duduk di antara dua sujud. Pokoknya duduk begitu tadi aja. Itu jadi rukun sholat. Kalau nggak duduk, ya udah nggak sah kan. Makrunan itu maknina sama kayak sujud, kayak ruku, kayak i'tidal. Duduk di antara dua sujud juga harus ada tumak. Nah, jangan dari sujud langsung duduk, langsung blok lagi. Nah, berarti sebentar.
minimal Subhanallah. subhanallah. Kan tadi saya bilang bacaan dari ruku, tidak sujud di antara dua sujud semuanya sunnah. Ente mau diem aja sah. Ruku digalau lagi. Apa? Diam. Kan bisu sangat sah. Yang penting ada tumak nina. Ya, ingat ya, tumak nina itu diam anggota orang yang sholat dengan seukuran subhanallah. Tangannya begini, nggak terlalu rapat, nggak terlalu lebar. Nah, sama. Itu tolak. Am ya? Ya, coba. Ya, tangannya begini. Adapun mata itu sunahnya melihat tempat sujud. Ada juga yang begini. Orang mau makan, sangat sah. Coba makro, ya matanya kan sunahnya melihat tempat sujud. Makanya itu usahain tempat sujud, yang polos-polos. Ya, kalau ada warnanya kan kayak begini. Ini gimana bikinnya? Bagus banget. Atau lagi saat berdiri kan belakangnya coblos nomor 1. Yang dia kan amplop belakangnya. Itu ya apa namanya, bagusnya di polos. Ya jujur aja kalau Vicky ya begitu. Yang kan yang lucu sekarang ada sarung. Ya maaf. Sekarang labelnya label NU. Nah, itu lapor dibokong. Ada lagi yang wayang, ada kan? Ada. Itu kan orang jadi sholatnya. Bagus ini, corak apa ini? Berarti gue Jogja masalah. Ya jujur aja. Kalau BHS yang ikutan juga BHS apa ini? itu penyakitnya begitu. Kenapa bagusnya itu polos? Karena orang nggak pikiran orang sholat. Jadi kira yang merek juga kan kadang-kadang kor. Iya kan? Iya. Kadang-kadang lihat apa sarung ustaz merek 410. Ya kan? Babun. Ada aja itu ya. Itu gara-gara gara-gara yang lucu sarung sekarang malah ditambah baik. Ya, ada itunya, sampai ada gantungannya kan? Oh tambah begini. Dulu mah ya biasa saja. Ada istilah excellent, signature, apalagi itu kan. Sekarang mah ada kelas sampai kelas yang paling murah juga ada. Ya kalau bisa pak ditutupin itu. Kalau bisa nganyur coraknya aja bagus sudah. Ingat harganya. Apalagi aku paham sarung. Benang berapa ini? 210, 310. Kalau orang tahu pasti paham. Jadi makruhnya pakai yang bergambar. Ya yang polos-polos aja, udah ulama-ulama dulu. Sarung polos, paling pakai gamisnya polos nggak? Polos. Kan yang ya lucu, makanya saya bilang sampai ke peci sekarang kan ada MU-nya. Dulu nggak ada kayak gitu. Kan cuma kalau cerita di sini. Ibaratnya kan MU penjampiaknya. Muhammadiyah ada nggak? Ada. Di lebay aja saya sampai ke nyanyi-nyanyi. MU ibu muslimat. Gak usah dinyanyiin, ibadah aja yang benar. Iya. Ya, para masyayikh, Kiai Hasyim, Mas Hari, semuanya pada senang. Emang dicari nyanyi-nyanyinya bukan. Jaga itu ibadahnya. Ahlu sunnah jaga. Bukan ngeributin tampak kan. Ya kemana? Ya lucu maksudnya kan, tapi banyak kayak gini. Sampai pernah saya dengar ya, mudah-mudahan itu sekarang kayak NU dulu. Ada itu, doa begitu. Jadi kenapa jadi kayak itu saya? Ini mencontoh aja maksudnya. Gak usah lah. Kalau aku perhatiin Nabi, pernah nggak bikin seragam? Ada bagusnya, ada jeleknya juga. Atau Abi sering ngomong, kenapa Abinya senang begitu? Entarnya kalau ada seragam itu suka ngeledek orang. Gua nih, lihat, tapi udah kumpul.
lihat gojek udah kumpul. Iya. Itu arogansinya. Padahal mah kalau buka baju ya sama aja. Iya. Ya, polisi, tentara karena pakai seragam, kenapa nggak pakai seragam? Bisa aja buat kita, yang gendut-gendut. Ya, karena seragam itu kecuali di depan dia pacar ada seragam rumah, pulang orang minggir. Itu dibutuhin. Ya kalau dari alasan Nabi itu saya ngomong apa adanya ya. Kalau habis ngomong Nabi juga nggak ada begitu. Ada nggak seragam? Seragam mandi sini ya Abi bahkan saya ngomongin guru kita kurang seneng yang begitu, alasannya begitu. Dan kalau dibutuhin kebetulan silahkan. Kayak ada acara kan kebetulan panitia bukan. Penyakitnya itu aja. Kenapa di seragam? Ya udah tadi. Jadi bagusnya sholat itu polos, ya, polos. Wasabiu al-julusu baina sajidataini walau fi nafli, walaupun dalam sunat sholat sunnah ada beda, sama-sama rukun sholat. Khilafan Ibnu Mukri, berbeda dengan Imam Ibnu Mukri. Ya berarti kalau Imam Ibnu Mukri di sholat sunnah nggak wajib menurut beliau. Kan saya bilang begini mah banyak, kalau kita korek ngaji ya jadi nggak habis, naik lagi terada. Ya kalau kata guru saya, kalau mau makin pintar ya ngaji yang banyak, jadi nggak berat nanti. Nggak ada yang wajib, ada yang sunnah, ada makruh, kita jadi ya. Makrunan itu makna di atas kuna a'ba'uhu, dengan gambaran semuanya tenang. A'ba'uhu anggota badan orang yang sholat, haitsu dan fasilu, sehingga terpisah. Apa rafuhu, dia mengangkat badannya dari sujud ke duduk, anbuwihi, dari turunnya. Jadi begitu bangun dari sujud terpisah, jangan nyambung, ada jeda. Ya. Buyan Abi Hanifah annahu qala in kana ilal qu'udi aqraba jaza sujuduhu wa in kana ilal aqraba la yajuzu. Ya. Dan ada wa sunnatu ayyaqula fihi, yang sunnah ketika duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni. Beda dikit redaksinya. Biasanya kita wajburni dulu ya. Iya. Nah, beda-beda kita ya. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ya, ingat hadis Allah ketika sholat membagi apa? Nggak khusus buat Allah semuanya, ada juga buat hambanya. Fatihah udah ada dia, jangan ambil dua, jangan nasta'in, boleh ambil masalah, ya itu contoh. Itu termasuk lagi sholat kan buat Allah, tapi ada juga bagian buat hamba minta. Ya, kalau kita ngaji sama para ahlinya di sini sebenarnya ini khusyuk. Ya, udah cukup